Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 6 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Anak dan Masa Depannya. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ke-46. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem. Seperti yang lazim pada hari raya, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa setiap anak punya masa depannya dan setiap orang tua punya harapannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mengutip kata doa pembukaan yang disampaikan tadi, yaitu bahwa setiap anak ada masa depannya dan setiap orang tua ada harapannya kepada anak. Kalau kita melihat bahwa tatkala anak punya masa depan, orang tua punya harapan, lalu kemudian cocok sama-sama. Anak punya masa depannya ingin jadi dokter, kemudian memang orang tuanya juga berharap anaknya jadi dokter, maka cocoklah, jodohlah ketemu antara mimpi anak dan juga harapan orang tua. Tetapi tatkala antara mimpi anak dan harapan orang tua itu berbeda, maka timbullah banyak konflik di dalam keluarga. Dan kita melihat kemudian timbullah tarik-menarik antara kehendak anak dan kehendak orang tua. Tidak jarang kemudian juga berakhir dengan berbagai macam masalah yang ditimbulkan. Tatkala anak mengambil jurusan kuliah menjadi sebuah problem karena harapan orang tua dan mimpi anak tidak sejalan. Bahkan apa yang menjadi mimpi anak itu adalah yang tidak disukai orang tua. Atau sebaliknya, apa yang menjadi harapan orang tua itu bukan mimpinya anak. Tentu dalam konteks ini tidak sama dengan apa yang terjadi antara Yesus sebagai anak dan orang tuanya. Tetapi di sini ada perbedaan tentang fokus. Bahwa apa yang menjadi fokus orang tuanya setelah tiap-tiap tahun sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12, maka selesailah urusannya. Setelah ke Yerusalem merayakan Paskah, mereka akan pulang ke tempat masing-masing. Tapi rupanya fokus Tuhan Yesus bukan fokus pulang ke rumah, tapi fokus Tuhan Yesus adalah dia senang dan suka di bait Allah. Dia suka belajar firman. Sehingga pada ayat ke-46 dikatakan sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi ada fokus. Kalau berbicara tentang anak, setiap anak itu punya fokusnya. Yesus tentu fokusnya adalah ke bait Allah. Yesus fokusnya adalah mengajar. Di dalam usia anak-anak 12 tahun dikatakan yaitu melakukan pertanyaan-pertanyaan dan sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka, dan Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan kita lihat di sini, memang tidak ada catatan bagaimana orang tuanya memarahi, karena catatan Alkitab tentu meliput peristiwa tidak seluruhnya. Tetapi 3 hari lamanya mencari Yesus setelah Yesus, orang tua Yesus dengan sanak famili yang lain melakukan perjalanan sehari. Dalam perjalanan sehari kemudian kembali lagi. Berarti 1 hari lagi kembali ke Yerusalem. 3 hari mencari Yesus. Betapa sulitnya saat itu. Berbicara tentang transportasi tidak seperti zaman sekarang. Bandung Jakarta bisa ditempuh hanya 38 menit dengan kereta api cepat Wus. Sahabat seperjalanan, kita melihat di sini bahwa setiap anak ada mimpinya dan setiap orang tua ada harapannya. Lalu kemudian pada ayat yang berikut dikatakan, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka,
Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara ini dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, khususnya para orang tua yang punya anak atau oma dan opa yang punya cucu, kita harus paham ada dua hal. Orang tua, oma, opa punya harapan kepada anak dan cucu. Tapi anak dan cucu dia punya mimpi yang sudah Tuhan titipkan kepada setiap anak. Sehingga harapan setiap kita itu harus tunduk kepada kehendak Allah di dalam jalan yang akan dilalui, yang akan ditempuh, yang akan dilakoni, yang akan dikerjakan oleh anak dan cucu. Setiap anak itu pada prinsipnya adalah titipan Tuhan, bukanlah milik para orang tua. Orang tua itu adalah hanya menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga jangan memaksakan kehendak. Setiap orang tua perlu berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan di atas kehidupan setiap anak dan cucu yang ada dalam lingkungan keluarga kita, maka kita tidak boleh memaksakan harapan dan kehendak kita. Tetapi harapan dan kehendak kita harus kita taruh. Kita boleh mengarahkan, kita boleh membimbing, tetapi harus dibawa kehendak Tuhan. Karena setiap anak ada rancangan Tuhan, setiap anak ada rencana Tuhan. Dan rencana dan rancangannya itu akan menjadi mimpi daripada anak dan cucu kita, untuk mereka lakoni, untuk mereka kerjakan, untuk mereka kejar, untuk mereka hidupi, untuk mereka jalani, menjadi sebuah perjalanan hidup panjang bagi keturunan kita di dalam rancangan Allah. Tentu mimpi harapan anak pun perlu dikuduskan. Demikian juga harapan orang tua pun perlu dikuduskan. Dua-duanya perlu dikuduskan di dalam kehendak Allah. Anak pun tidak boleh kemudian punya mimpi dari keinginannya sendiri. Dia perlu juga berdoa di hadapan Tuhan sehingga menangkap apa yang Tuhan kehendaki. Orang tua pun sama. Kita boleh punya harapan, tapi harapan kita harus ada dalam kekudusan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Apapun profesinya, mungkin kita berharap anak cucu kita jadi pebisnis, jadi dokter, atau jadi lawyer, atau jadi ekonom, atau jadi guru, atau jadi dosen. Ada banyak pilihan. Di dalam setiap pilihan hidup, biarlah kita menaruh semuanya di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuduskanlah, biarlah harapanku itu menyatu dengan harapan Tuhan, sehingga hanya kehendak-Mu saja yang terjadi di atas setiap keturunan yang terhasil dalam keluarga kami. Dengan demikian, hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Sahabat seperjalanan, oleh sebab itu sangat penting kita mendoakan setiap perjalanan anggota keluarga kita, khususnya keturunan kita, supaya tidak hanya anak bermimpi dengan mimpinya dan orang tua berharap dengan harapannya, tapi mimpinya anak dan harapannya orang tua harus ditaruh di dalam kehendak Allah. Sehingga apa yang dijalankan oleh keturunan kita semua, mereka menjalankan adalah kehendak Allah, bukan mimpi pribadi, bukan harapan pribadi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari tentang anak dan masa depannya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.